Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis Syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Pemindahan Risiko. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Afina Tara, NIM 12405183044. Materi pertama akan saya jelaskan ya tentang pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi syariah. Pemindahan risiko atau risk transfer adalah perusahaan memindahkan atau mentransfer risiko ke pihak lain yang biasanya mempunyai kemampuan lebih baik dalam hal mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih bagus atau karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen risiko yang lebih baik. Alat atau cara yang dapat digunakan untuk pendekatan ini yaitu berupa asuransi. Dalam pemindahan risiko kepada perusahaan, asuransi syariah yaitu risiko dipindahkan dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong, di antaranya sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alasan pemindahan risiko. Alasan pemindahan risiko yaitu yang pertama, kerugian yang terjadi diperkirakan terlalu besar untuk ditanggung sendiri dan atau dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang berkewajiban bahwa perusahaan mentransfer kerugian tertentu kepada orang lain. Yang ketiga yaitu pemindahan kerugian telah dihitungkan sebagai cara yang paling efisien meskipun ada kewajiban menanggung sendiri dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Alfi Mardiana, NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian risiko dan risk financing. Pengendalian risiko adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan risiko dapat diartikan sebagai kerugian, kemungkinan kerugian atau ketidakpastian. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas nama semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Risk financing. Risk financing dalam ekonomi bisnis merupakan pembiayaan risiko yang berkaitan dengan penyediaan dana untuk menutupi dampak keuangan dari kerugian tak terduga yang dialami oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, apabila masih ada kerugian finansial, kerugian tersebut masih harus dibayar dengan berbagai pilihan metode risk financing. Risk financing terdiri dari dua kelompok, yaitu retensi risiko dan transfer risiko. Saya Ayu Novelia, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan non-insurance transfer. Non-insurance transfer merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan lain yang bukan asuransi. Pemindahan risiko dengan melalui kontrak. Non-insurance mempunyai beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer risiko, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kontrak itu tidak mungkin hanya memindahkan sebagai risiko daripada risiko yang menurut pendapat manajer telah dipindahkan tangan kepada pihak lain. Oleh karena itu, manajer harus mempelajari isi kontrak dengan sesama. Yang kedua, bahasa yang tertulis di dalamnya adalah bahasa hukum yang sangat sukar dipahami oleh orang tidak ahli hukum sehingga menyebabkan salah tafsir atau salah mengerti. Yang ketiga, surat kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika isi kontrak bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijaksanaan pemerintah atau tidak wajar bagi trust free. Selanjutnya, pemindahan risiko kepada pihak non-insurance biasanya dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa atau melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak adalah
berkenaan dengan perpindahan tanggung jawab atas kerugian terhadap yang pertama harta kekayaan, yang kedua income, yang ketiga personel, dan yang keempat tanggung jawab atau liabilitas kepada pihak ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Melinda Fitriani, NIM 042. Di sini saya akan membahas poin yang terakhir, yaitu mengenai contoh non-insurance risk financing transfer. Contoh tersebut ada 4. Yang pertama yaitu melalui leasing. Lessor dapat memindahkan kepada penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerugian harta ataupun kecelakaan badan bagi pihak ketiga. Sebelum ditandatangani, perjanjian tanggung jawab seperti itu berada pada pihak lesen. Kemudian yang kedua yaitu melalui perjanjian leasing. Lease juga dapat menggeser kerugian potensial kepada lessor, tergantung bagaimana perjanjian itu dibuat. Yang ketiga yaitu pemindahan risiko. Pemindahan risiko juga terjadi pada kontrak pembangunan suatu bangunan, di mana dalam kontrak disebutkan adanya pembayaran premi risiko. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat adalah neutralization, yang merupakan proses menyeimbangkan kas kerugian dan atas kas keuntungan. Contoh yang paling populer dalam dunia perdagangan adalah hedging. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.